Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Aida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa menirukan Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Materi belajar kita hari ini yang pertama kita akan belajar pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kedua kita akan belajar pembulatan pecahan desimal dan yang ketiga pembulatan pecahan persen. Pertama, pembulatan pecahan biasa. Pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk A per B. A itu disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Untuk membulatkan pecahan biasa, artinya kita mengubah pecahan biasa ke bilangan bulat satuan terdekat. Jika pecahan memiliki bilangan kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan tersebut dihilangkan. Contoh, 2 per 5. 2 per 5 memiliki pembilang 2 dan penyebut 5. Setengah dari 5 adalah 2,5. Bilangan 2 kurang dari 2,5, jadi pecahan 2 per 5 dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya, jika pecahan memiliki bilangan atau memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, pecahan tersebut dibulatkan ke atas menjadi satuan. Contohnya, 3 per 4. 3 per 4 memiliki pembilang 3 dan penyebut 4. Setengah dari 4 adalah 2. Bilangan 3 lebih dari 2. Jadi pecahan 3 per 4 dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya kita akan belajar pembulatan pecahan campuran. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk A, B per C. A disebut dengan bilangan bulat, sedangkan B adalah pembilang dan C adalah penyebut. Untuk membulatkan pecahan campuran, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah membulatkan pecahan biasanya terlebih dahulu. Contoh, bilangan atau pecahan campuran 5 1 per 4. Nah, pecahan biasanya adalah 1 per 4. 1 per 4 memiliki pembilang 1 dan penyebut 4. Setengah dari 4 adalah 2. Bilangan 1 kurang dari 2. Jadi pecahan 1 per 4 dibulatkan menjadi 0. Jadi pecahan campuran 5 1 per 4 itu adalah 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi 5 1 per 4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Contoh berikutnya, pecahan campuran 2 5 per 8. Nah, maka kita bulatkan menjadi 2 ditambah 5 per 8. Karena 5 ini sudah lebih dari 4, maka dibulatkan menjadi 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 2 5 per 8 jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 3. Coba kalian tentukan pembulatan dari pecahan 7 2 per 8. 7 2 per 8 ini maka menjadi 7 ditambah 0. Kenapa 0? Karena 2 ini kurang dari 3. Separuh dari 6 adalah 3. 7 ditambah 0 sama dengan 7. Jadi 7 2 per 6 jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 7. Selanjutnya kita akan belajar pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh 0,5, 0,25, dan 1,125.
tempat bilangan desimal. Contohnya 1,125. 1 ini adalah satuan. Kemudian koma, 1 setelah koma ini disebut persepuluhan. Angka 2 ini adalah perseratusan dan angka 3 adalah perseribuan. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan terdekat, persepuluhan terdekat, atau perseratusan terdekat. Pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Caranya adalah dilihat dulu persepuluhannya. Jika persepuluhannya lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Tapi jika persepuluhannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Contoh, bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan terdekat. Bilangan 3,52. 3 ini disebut dengan satuan, sedangkan 5 adalah persepuluhan. Karena persepuluhannya 5 ini kita kembali ke ketentuan, jika persepuluhannya lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas. Karena persepuluhannya 5 maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Karena satuannya adalah 3, kemudian pembulatannya adalah 1, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 3,52 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Caranya adalah dilihat dulu perseratusannya. Kedua, jika perseratusannya lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika perseratusannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau tetap. Contoh, bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan terdekat, yaitu pecahan 0,62. Nah, 0,62 ini persepuluhannya adalah 6, kemudian perseratusannya adalah 2. Karena perseratusannya 2 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 0,62 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 0,6. Pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat. Ini contoh berikutnya. Contoh yang kedua adalah 0,48. 0,48 ini persepuluhannya adalah 4, kemudian perseratusannya adalah 8. Karena perseratusannya 8, maka dibulatkan menjadi 1. Kenapa kok 1, Bu Aida? Iya, karena 8 lebih dari 5. Jadi 0,48 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 0,5. Pembulatan pecahan persen. Persen itu adalah pecahan dengan penyebut 100 atau kita biasa menyebutnya pecahan per 100. Persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan satuannya. Jika satuannya lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Jika satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, 27%. 27% ini dibulatkan menjadi 30%. Kenapa 30%? Karena angka satuannya ini adalah 7. 7 lebih besar dari 5. Karena lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas menjadi 30. 27 dibulatkan ke atas menjadi puluhan adalah 30. Contoh berikutnya 53%. 53% ini dibulatkan menjadi 50%. Kenapa 50%? Karena angka satuannya adalah 3. Angka 3 kurang dari 5, maka puluhannya dibulatkan ke bawah. 53 dibulatkan ke bawah, kepuluhan ke bawah adalah 50.
Nah, berikutnya kalian akan berlatih untuk mengasah kemampuan kalian pembelajaran hari ini. Latihan Bu Aida kirimkan di WA grup ya. Atau untuk kalian siswa-siswa yang lain bisa membuka soal-soal latihan di buku kalian. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah usai. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Terima kasih juga untuk orang tua yang dengan telaten membimbing putra-putri belajar di rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.